teman-teman, kalian pastinya tahu P5 kan? Tapi kalian tahu nggak sih kalau dari awal Januari 2025, sistem pembelajaran sudah diganti ke 8 dimensi profil lulusan loh. Nah, apa sih 8 dimensi tersebut? 8 dimensi merupakan pembelajaran edukatif yang penting untuk kita pelajari, termasuk keimanan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan terakhir komunikasi. Nah, kita bisa pelajari semua itu melalui permainan tradisional. Teman-teman, kalian masih ingat dengan permainan tradisional kita dulu nggak? Enggak! Permainan tradisional yang mulai terlupakan itu kira-kira ada apa aja sih? Pertama ada congklak, egrang, gasing, lompat tali dari karet, lompat bambu, dan terakhir ada bakiak. Sayangnya, permainan-permainan ini mulai tergantikan oleh game modern. Namun, tidak ada salahnya untuk melestarikan permainan tradisional ini agar tidak hilang di telan zaman. Kalian tahu nggak sih tentang permainan enggrang? Ini adalah permainan seru yang udah terkenal banget di seluruh Nusantara. Bayangin deh, kamu bisa jalan di atas tongkat tinggi sambil menjaga keseimbangan dan kekuatan tubuh. Seru banget kan? Enggak! Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong atau lapangan yang luas. Sekarang, mari kita berpindah ke permainan yang lain yang tak kalah menarik, yaitu congklak. Permainan ini dimainkan minimal 2 orang dan biasanya dilakukan di halaman rumah dengan menggunakan papan yang dinamakan papan congklak dan buah congklak. Permainan ini juga melatih kita berpikir beberapa langkah ke depan. Permainan lainnya ada gasing, permainan tradisional yang telah dimainkan selama berabad-abad. Permainan ini memerlukan keterampilan, keseimbangan, dan kecepatan tangan. Setiap daerah di Indonesia memiliki bentuk gasing yang khas dengan cara bermain yang sedikit berbeda. Ini dia gasing dari daerahku, dibuat dari kayu yang ujungnya diruncingkan agar bisa berputar lebih lama. Aku suka bermain gasing karena kita harus bisa mengendalikan putaran dengan tepat. Lompat tali bukan hanya permainan, tetapi juga latihan koordinasi dan kebersamaan. Setiap anak berusaha menyamakan langkah dan mengikuti ritme, belajar untuk bekerja sama dan saling mendukung. Sekarang, kita akan mengenal lebih jauh tentang permainan tradisional yang seru dan unik, yaitu lompat bambu. Permainan ini bukan hanya menguji kelincahan dan ketangkasan, tapi juga kebersamaan. Permainan ini dimainkan oleh 4 orang yang memegang bambu dan beberapa pemain yang melompati bambu tersebut. Mereka harus melompati bambu sesuai irama dan gerakan tanpa menyentuh bambu yang sedang digerakkan. Dengan melestarikan permainan tradisional seperti lompat bambu, kita menjaga warisan budaya dan mengingatkan kita tentang indahnya kebersamaan dan kerjasama. Sekarang kita akan melihat permainan bakiak, permainan tradisional yang menguji kekompakan tim. Setiap pemain harus bergerak selaras dengan teman-teman lainnya. Permainan bakiak mengajarkan kita pentingnya kerjasama dan komunikasi. Tanpa koordinasi yang baik, langkah kita bisa berantakan. Sama seperti dalam kehidupan, kita perlu saling mendukung agar bisa mencapai tujuan bersama. Mari kita kembali sejenak ke masa lalu saat permainan tradisional menjadi bagian dari keseharian anak-anak. Dulu, lapangan sekolah dan halaman rumah selalu penuh dengan tawa dan canda. Permainan ini bukan hanya tentang bersenang-senang, tetapi juga melatih kerjasama, kreativitas satu sama lain. Namun, zaman telah berubah. Game modern dan teknologi telah menggantikan banyak kebiasaan bermain di luar. Kini, anak-anak lebih sering memainkan gadget mereka. Meskipun game modern memberikan hiburan, kita tidak boleh melupakan nilai-nilai berharga dari permainan tradisional yang bisa memperkuat persahabatan dan membangun keterampilan sosial. Sudah saatnya kita mengajak teman-teman lainnya untuk kembali merasakan serunya permainan tradisional. Siapa tahu kita bisa menemukan kegembiraan dan pelajaran baru di dalamnya. Sebetulnya tidak semuanya permainan itu ditinggalkan sama anak-anak. Bapak lihat sendiri ketika libur sekolah, anak-anak masih sebagian bermain di ruang terbuka ya. Jadi Bapak lihat sendiri nih, ada yang main gambar, ada yang main stick yang sedang ditekan-tekan supaya itu saling menabrak gitu. Permainan tradisional itu cukup bagus
Kenapa? Karena di situ kita melatih suportif, kemudian kerjasama, semuanya itu terlatih di situ. Jadi bagaimana kita bermain dengan teman itu sangat mempengaruhi jiwa sosialisasi kita. Jadi kalau misalnya permainan tradisional itu sekarang semakin udah nggak ada sih, bisa kalian lihat sendiri. Jadi sebenarnya itu sangat miris dan sedih banget gitu. Nah, ini nih ya. Kita bicara masalah budidaya atau budaya. Budaya adalah suatu budi dan daya, artinya kreativitas yang sangat bermanfaat. Apalagi dengan generasi muda sekarang yang dengan menggunakan media digital, kemudian anak-anak bisa berkreasi, itu sangat tepat sekali. Untuk media animasi saya rasa itu adalah hal yang sekarang itu cukup populer. Anak-anak sekarang memang sangat menyukai pembelajaran melalui media visual ataupun media animasi. Jadi menurut saya tidak ada yang salah jika permainan tradisional kita combine atau kita integrasikan dengan dunia digital. Karena itu menjadi salah satu cara untuk melestarikan permainan tradisional, melestarikan kearifan lokal. Jadi anak-anak bisa menonton, bisa melihat dan bisa, oh ada loh permainan tradisional yang seru seperti ini dan nilainya cukup banyak di dalamnya. Nah, ini ya. Jadi harapan kami sendiri sebagai guru seni budaya, khususnya kesenian, dalam dikaitkan dengan profil ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 itu ada 75. Namun ada 2 yang tepat untuk menerapkan pada nilai-nilai permainan. Pertama adalah kearifan lokal, ya. Kedua, bangunlah jiwa dan raganya. Nah, itu 2 tema ini sangat terkait sekali ya. Itu bagus sekali. Dengan adanya memperkenalkan permainan dari seluruh Indonesia ya, lewat tadi media yang digarap melalui animasi itu ya, bisa diperkenalkan ya, baik pelajaran daring ya maupun tatap muka. Harapan saya sebagai dosen kewarganegaraan pastinya tumbuh kembang generasi muda dimulai dari anak-anak. Jadi pastinya anak-anak yang memahami atau mengetahui terkait profil pelajar Pancasila, harapannya jika hal tersebut terinternalisasi di dalam dirinya, maka dirinya akan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan hanya kecerdasan intelektual yang kita harapkan untuk generasi mendatang, tapi juga soft skill-nya, artinya perilakunya, sopan santunnya, kemandiriannya, gotong royong, hal-hal tersebut sangat penting untuk anak-anak masa depan. Dan yang hal-hal tersebut sekarang kita bisa lihat semakin menipis. Jadi itu perlu dikembangkan lagi. Itu harapannya. Teman-teman, sekarang kita sudah melihat betapa serunya permainan tradisional yang ada di Indonesia. Tapi gimana caranya kita bisa tetap memainkannya di tengah gempuran game modern? Salah satu caranya adalah dengan mengikut sertakan permainan tradisional di sekolah. Kita bisa mengajak teman-teman untuk bermain bersama di waktu istirahat atau setelah jam pelajaran. Kita juga bisa membentuk sebuah komunitas permainan tradisional. Di sana kita bisa belajar cara bermain dengan berbagai permainan dan mengadakan kompetisi kecil-kecilan. Jangan lupa untuk memanfaatkan media sosial. Kita bisa membuat konten menarik tentang permainan tradisional dan membagikannya, supaya lebih banyak orang yang tertarik. Dan yang paling penting, ajak orang tua kita untuk ikut bermain. Dengan begitu, kita juga bisa berbagi cerita dan pengalaman bermain mereka saat kecil. Yuk, kita mulai dari diri sendiri dan ajak teman-teman untuk melestarikan permainan tradisional. Dengan begitu, kita dapat menjaga kekayaan budaya kita agar tetap hidup. Jadi, mari kita lestarikan permainan tradisional kita sebagai bagian dari identitas bangsa dan ajang kebersamaan. Terima kasih telah menonton video ini teman-teman. Semoga kalian terinspirasi untuk mencoba dan melestarikan permainan tradisional kita. Ingatlah, setiap permainan bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga sarana belajar dan berkolaborasi. Dengan melestarikan permainan tradisional, kita turut menjaga identitas dan kekayaan budaya bangsa kita. Yuk, ajak teman-teman kalian untuk bermain dan belajar bersama.
Ingat, meskipun game modern seru, permainan tradisional kita juga tak kalah menarik. Sampai jumpa di petualangan kita berikutnya. Sampai jumpa.